Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan acara ibadah daring kita pada saat ini. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, mari satukan hati kita dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih di hari yang luar biasa ini. Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama dalam situasi dan kondisi yang begitu sangat baik. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami yakin ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu, dan ada firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin dan Engkau urapi kami semua. Dari hamba-hamba-Mu, baik akan memimpin pujian, maupun semua tim yang terlibat dalam musik dan seluruhnya, sampai kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan khusus daripada Tuhan, agar supaya kami semua bisa diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya untuk Engkau, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pimpinnya Roh Kudus, urapi kami semua dan alaskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika kita mengalami masa sulit, janganlah mengeluh. Syukuri masa itu, sebab disitulah kita akan tumbuh menjadi lebih baik. Karena kebahagiaan tidak menghampiri mereka yang memiliki segalanya, namun kebahagiaan akan menghampiri mereka yang terus bersyukur. Dan orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Bersyukur selalu bagi kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu dari kasih-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
Yesus, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Bersyukur, bersyukur selalu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku mau bersyukur selalu. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Siap orang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu pecinta ibadah online. Tuhan begitu mengasihi kita. Dimanapun kita berada, semakin besar pengetahuan kita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, semakin besar pula kita dapat memuji kebaikan Tuhan dalam segala bagai. Tetaplah dan lihatlah bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Tuhan begitu baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya ada satu yang baik, itu adalah Tuhan. Segala sesuatu akan baik ketika kita melihat Tuhan, tetapi akan menjadi buruk ketika kita berpaling dari Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar tentang cemahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar cemahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar tentang cemahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Halo Bapak Ibu, pecinta ibadah online. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Kita patuhi 5M. Yang pertama, kita pakai masker. Jangan lupa kemana saja kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita jauhi jarak. Kita harus jaga jarak dengan teman yang lain. Yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Sedang yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang masih setia dengan ibadah online dari GBS Haleluya Palur dan juga jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita satukan hati, kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Engkau memberikan kitab-Mu untuk kami pelajari, agar kitab-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami bertindak, dalam kami berbuat, bahkan dalam kami berbicara. Tuhan,
urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar hamba-Mu layak untuk menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu merupakan buku pedoman yang sangat komplit. Alkitab mengajarkan berbagai macam model atau cara hidup. Contoh, cara hidup berkeluarga, cara menikmati berkat, bahkan sampai cara hidup berjemaat. Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47. Saya ulang, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan ajarkan pola hidup berjemaat. Perhatikan, pola model hidup berjemaat. Bukan hanya asal ke gereja, atau bukan hanya asal menjadi anggota gereja, tetapi ada sesuatu yang harus diikuti, yaitu bersatu dan rela berkorban. Kata bersatu itu kata yang gampang diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena untuk bersatu mereka berani menekan keakuannya. Ya, untuk bersatu mereka berani meninggalkan egonya. Untuk bersatu mereka harus dapat menerima atau mau menerima orang lain tanpa melihat siapa mereka. Dan untuk bersatu itu mereka harus menghargai orang lain. Nah, untuk menggerakkan persatuan, memiliki hati yang rela, memiliki hati yang mau meninggalkan keakuannya, itu merupakan keberatan bagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu sudah telanjur. Hidupnya suka akunya yang dibesarkan, apalagi dipupuk dengan dosa, dipupuk dengan kepentingan mereka, sehingga menyeret untuk egois lebih diutamakan. Allah siapkan cara, Allah siapkan segalanya kalau manusia ingin bersatu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Bertekun dalam pengajaran para rasul ialah
belajar firman Tuhan. Ego akan turun, ego bisa ditinggalkan kalau kita mau belajar firman Tuhan. Tidak sekedar belajar, selain belajar firman Tuhan, juga belajar menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, belajar gampang, tapi sukar untuk penerapannya. Mereka hidup bersama sehingga saling menguatkan, itu kalau mau belajar dan menerapkan. Nah, mengutamakan ibadah. Karena ibadah itu merupakan perintah Tuhan yang akan membawa kelepasan. Bangsa Israel lepas dari penjajahan dari Mesir. Itu hanya karena dia harus beribadah. Jadi kalau kita ingin melepaskan ego kita harus menerapkan firman Tuhan yang diajarkan di dalam setiap ibadah. Jadi, mari Bapak Ibu, kalau ingin bersatu, ego harus ditinggalkan. Lalu mereka mulai memecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Tuhan mendidik keakraban, membentuk permata persekutuan rumah tangga yang sudah setahun lebih tidak kita adakan. Mari Bapak Ibu, saya selaku gembala menggerakkan kembali permata, supaya permata ini kita lakukan kembali agar kita belajar bersatu, lalu kita belajar kebersamaan, kita belajar untuk memecahkan roti bersama-sama. Memecahkan roti bersama-sama di rumah masing-masing itu artinya mendidik keakraban. Permata merupakan bagian dari gereja yang tidak boleh dipandang remeh. Karena dari permata ini kita menunjukkan pada dunia bahwa kita bersatu. Ibadah dan permata yang benar akan membawa akibat. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh banyak orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Jadi memuji Allah itu bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi memuji Allah itu juga dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pola hidup berjemaat adalah bersatu. Bersatu itu menekan ego. Bersatu itu menerima pertemanan. Bersatu itu menghargai orang lain. Lalu apa yang dituntut Allah? Rela berkorban. Kalau kita ingin membentuk jemaat yang jumlah jemaatnya bertambah, ya kita harus punya rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, bahkan bila perlu korban harta. Bapak Ibu, mari kita bentuk permata dengan korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, sehingga permata dapat kita bentuk, dan dari permata ini lingkungan akan kenal Yesus karena tutur kata dan perbuatan kita, dan lingkungan yang kenal Yesus ini akan membuat sekitarnya menjadi takut. Bukan takut lalu mereka lari, tidak. Takut karena menghargai. Jemaat yang baik adalah jemaat yang dihargai oleh lingkungannya, bukan ditolak oleh lingkungannya.
jemaat yang berbuat firman Tuhan, pasti egonya turun. Pasti kebersamaannya tampak. Bahkan pasti mujizat terjadi. Maka yang namanya kepingin memiliki pertumbuhan, kepingin memiliki jemaat yang berpolakan pada Allah, yaitu mari kita bersatu. Dan yang kedua, kita rela berkorban. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang telah memberkati ibadah kami, kok Allah yang luar biasa yang memberikan kesempatan pada kami sehingga kami dapat menikmati segala berkat-berkat-Mu. Kau telah tanamkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati, jiwa, dan roh kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dalam tangan kemurahan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, mari kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Yang kedua, ibadah online, tolong yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share, yang belum memberikan komentar, berikan komentar. Sehingga semuanya itu menjadi evaluasi bagi kami dalam menyelenggarakan ibadah online. Yang ketiga, tolong ibadah online tetap dibawa dalam doa, supaya alat-alat tidak ada yang rusak, supaya yang mengerjakan selalu sehat. Dan ibadah online dimanapun kita mengadakan ibadah online, ada orang-orang yang mau melihat untuk kami injili di tempat. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan setiap kami. Kami mau bersatu hati, Bapak, kami mau berdoa syafaat. Terutama kami mau membawa doa bangsa dan negara kami. Sudah 1 tahun, Bapak, bangsa kami belum keluar dari masa pandemi. Bangsa kami belum keluar dari krisis. Kami minta di dalam nama Yesus belas kasihan-Mu turun. Engkau memberkati setiap pejabat yang ada, Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau memberkati seluruh jajarannya. Engkau memberkati setiap aparat yang terlibat. Tuhan, berikan hikmat buat mereka. Tuhan, berikan kuasa-Mu sehingga mereka boleh menentukan keputusan-keputusan yang baik. Bangsa kami ini boleh segera dientaskan, boleh melewati masa pandemi, dan boleh segera dipulihkan dari krisis ekonomi yang melanda. Hamba juga terus berdoa, Bapak, untuk gereja-gereja yang masih belum bisa ibadah online, atau sebagian online, sebagian onsite. Tuhan, kami minta supaya Engkau menolong jemaat-Mu meskipun mereka tidak bisa ibadah secara onsite melalui keterbatasan, ataupun ada keterbatasan yang lain. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, supaya mereka punya hubungan pribadi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Mereka terus membangun saat teduh mereka. Mereka tidak bergantung lagi dengan ibadah-ibadah besar, tetapi mereka bergantung secara pribadi kepada Tuhan saja. Berkati persekutuan jemaat yang ada di tempat ini, Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan, Engkau yang menolong Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan mencukupkan. Jemaat juga Tuhan Engkau memberkati. Ada pergumulan, ada
suka duka, Tuhan tolong supaya mereka terus erat berhubungan dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah problem mereka, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar supaya mereka terus bertumbuh percayanya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, berkati studi anak-anak mereka, dan juga Tuhan memberkati mereka aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari setiap hal yang tidak baik. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk setiap kami supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, dan kami rindu Tuhan supaya setiap kami bisa menghasilkan buah. Kami mempersembahkan sesuatu yang baik buat Tuhan karena Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan bangkit mengalahkan maut supaya kami juga bisa dibangkitkan di akhir zaman besok. Berkati setiap kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, baik yang pemain musik, sound, pelayan-pelayan yang lain, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syafaat kami, Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab setiap apa yang menjadi doa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengakhiri ibadah. Tapi sebelum kami mengakhiri ibadah, kami berdoa untuk Sieni. Kiranya Tuhan jamah sehingga menikmati kesembuhan yang sempurna. Untuk Pak Hinanto, Kau juga berkati sehingga Pak Hinanto sehat dan dapat menjadi saksimu. Engkau berkati Ibu Suheni yang sakit gula. Engkau berkati Pak Budi yang jatuh. Jamah Ibu Suheni dan Pak Budi sehingga mereka sehat. Kami juga berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kiranya Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu sehingga Hendra pada saat ini dijamah Tuhan dan disembuhkan. Engkau juga jamah Pak Sarjono yang stroke. Engkau jamah Lili yang sakit jantung. Engkau jamah pula Tuhan Ibu Salami yang migrain. Engkau jamah Mbak Ratmi yang lututnya sakit. Engkau jamah Mbak Rukiah yang sakit kaki. Engkau jamah Herning, Pak Murjito, Bu Ningrum, Bu Heni dan Kania, Bu Wagini dan Agus Rahmadi. Jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, supaya mereka imannya dikuatkan dan menikmati kemurahan-Mu. Engkau juga jamah Pak Gito, Engkau jamah Ibu Sriono dengan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Carmila, Kau jamah dengan kesehatan yang sempurna sehingga menjadi saksi-Mu memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, hantar dan pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Aku
Tuhan.